Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat ya, tetap semangat walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, tidak langsung tatap muka karena memang sedang kondisi pandemi virus COVID-19 ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu harap ya kalian mengisi daftar hadir online dulu yang sudah Ibu sediakan, yang linknya Ibu bagikan via WA group ya. Silakan kalian absen dulu ya, agar kalian kehadirannya terekam oleh Ibu. Kemudian pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama ini, setelah melakukan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan proses pembelahan sel. Lalu yang kedua, menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Lalu yang ketiga, menyebutkan organ-organ reproduksi pada manusia, baik laki-laki maupun wanita. Nah, itu 3 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja ya, biar menyingkat waktu dan kuota kalian juga, kita langsung mulai ke pembelajarannya, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini. Apa itu sistem reproduksi pada manusia? Sistem reproduksi pada manusia ini berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Artinya, ya kasarannya ya, kalau sistem reproduksi ini berhubungan dengan dari 1 menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Pada awalnya, manusia atau makhluk hidup semuanya ini terdiri dari 1 sel. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keindahan semua ciptaannya. Nah, langsung saja ya, sebelum kita masuk ke sistem reproduksi tadi, kita masuk dulu ke bab pembelahan sel. Nah, apa sih pembelahan sel? Nah, pembelahan sel itu adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi 2 atau lebih sel baru untuk mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Masih ingat mungkin ya di pelajaran organisasi kehidupan di kelas 7-nya bahwa sel ini contohnya sel darah merah, dia akan memiliki waktu sekitar 120 hari. Setelah itu dia akan rusak dan digantikan dengan sel yang baru. Nah, itu salah satu fungsi dari pembelahan sel. Kemudian maaf, slide-nya salah pencet. Nah, pembelahan sel ini ada 2 jenis, yaitu pembelahan mitosis dan yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan sel induknya. Jadi dari 1 sel ini menjadi 2 sel. 2 selnya ini identik sekali dengan sel induknya. Jadi sifatnya semuanya sama, ya. Itu namanya pembelahan mitosis. Kemudian yang pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi dari 1 sel menghasilkan 4 sel, tapi jumlah kromosomnya hanya separuh dari induknya. Itu pembelahan meiosis. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis.
Nah, ini sudah ada bagannya antara perbedaannya, baik mitosis maupun meiosis, bisa kalian baca ya. Tadi sudah dijelaskan juga di yang pengertiannya tadi ya. Intinya kalau mitosis itu tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase, tapi kalau yang meiosis ini 2 kali. Lalu yang kedua, perbedaan mitosis dan meiosis tadi dihasilkan 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan induknya yang mitosis. Yang meiosis ini jumlah kromosomnya hanya separuh dari induknya. Kemudian ketiga, yang mitosis ini sifat kromosom dan susunan gennya sama persis dengan induknya, sedangkan yang meiosis tidak, yaitu kombinasi antara kedua sel induknya. Lalu keempat, perbedaannya kalau mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan kalau meiosis terjadi pada sel gamet atau sel gamet. Lalu yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 berlangsung dalam waktu singkat untuk mitosis, sedangkan kalau meiosis agak lama. Dan mitosis tujuannya untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan serta mengganti sel yang rusak, sedangkan yang meiosis bertujuan untuk membentuk sel kelamin atau sel gamet. Terus, nah ini tadi kan perbedaan antara fase mitosis dengan meiosis, pembelahannya ya perbedaannya. Sekarang fase masing-masing pembelahannya. Yang pertama pembelahan mitosis dulu, fasenya ada 4, profase, metafase, anafase, telofase, ada 4 ya. Nah, yang profase ini di sini yang pertama ini kan satu sel induk. Lalu di dalamnya ini ada benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lalu ini si membran inti. Membran inti ini adalah membran yang melindungi inti sel. Ini berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen-fragmen. Nah, setelah itu dia akan masuk ke tahap metafase, yang mana di tahap metafase ini kromosom berjejer pada bidang pembelahannya. Ini bidang pembelahannya, ini kromosomnya berjejer di sini. Ya. Lalu tahap selanjutnya tahap anafase. Tahap anafase ini nanti si kromosom tadi kan sepasang ya, ini akan berpisah, yang sebelah akan menuju kutub sebelah kanan, yang sebelahnya lagi akan menuju ke kutub sebelah kiri. Ini jumlah kromosomnya ini sama ya antara kutub yang satu dengan kutub yang lain. Lalu tahap terakhir dari pembelahan mitosis adalah telofase. Nah, di tahap telofase ini membran inti yang pada tahap profase ini berubah menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen-fragmen mulai bergabung kembali. Ini jadi satu lagi, lalu kromosomnya mulai meregang. Dan di sini itu ada tahap sitokinesis, yang mana sitoplasmanya membelah di sini sehingga menghasilkan 2 sel anakan baru. Nah, fase pembelahan meiosis ini hampir sama dengan fase pembelahan mitosis, hanya bedanya ini kalau yang tadi meiosis itu selnya diploid, kalau ini selnya bersifat haploid. Nah, ini profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 sama prosesnya dengan yang mitosis tadi. Lalu pada yang meiosis ini sel anakan tadi yang hasil dari pembelahan pertama ini akan membelah lagi menjadi 4. Nah, ini sama ya, fase-fasenya, hanya pada yang meiosis ini nanti sel anakannya bersifat haploid atau kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Masuk ke organ reproduksi laki-laki. Ada alat reproduksi luar, terdiri dari penis dan skrotum. Penis itu yang panjangnya, skrotum itu yang kantong yang kulitnya keriput.
Kemudian alat reproduksi dalam terdiri dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, lalu kelenjar prostat, kelenjar bulboureter, dan juga yang terakhir adalah uretra. Nah, ini gambarnya. Gambar dari organ reproduksi laki-laki. Ini penis. Ini penis. Lalu ini bagian kantongnya itu, kulitnya itu disebut dengan skrotum, sedangkan bagian dalamnya disebut dengan testis. Testis ini sebagai penghasil sel sperma. Lalu epididymis ini untuk pematangan sel sperma ya. Kemudian vas deferens, nah ini jadi testis sel sperma ini nanti dari testis masuk ke epididymis lalu ke vas deferens. Vas deferens sendiri ini menghubungkan antara epididymis menuju uretra. Nah, dari vas deferens ini akan masuk menuju ke uretra lalu lalu dikeluarkan melalui uretra. Uretra ini adalah saluran yang digunakan untuk mengeluarkan urin dan juga air mani atau sel sperma. Lalu di sini ada kelenjar yang berguna dalam reproduksi laki-laki. Yang pertama vesicula seminalis. Ini fungsinya untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sebagai sebagai sumber energi dari si spermanya. Lalu kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Di sini nih di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi dan membantu agar sperma tetap sehat. Lalu yang terakhir kelenjar bulbouretral yang di bawah dari kelenjar prostat. Ini berfungsi menghasilkan cairan yang mana digunakan untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman dari sisa urin. Lalu selanjutnya adalah organ reproduksi pada wanita. Sama ya, ada alat reproduksi luar dan juga ada alat reproduksi dalam. Ini terdiri dari, nah ini langsung ke gambar saja ya. Ini alat reproduksi luarnya. Ini yang mons pubis, labium mayora, labium minora. Kemudian ini klitorisnya di sini. Nah, ini adalah alat reproduksi luar, pokoknya alat kelamin luar lah ya, lupa ini. Kemudian yang alat reproduksi dalamnya vagina. Vagina ini tempat keluarnya darah menstruasi, jalan lahir. Nah, ini panjangnya sekitar 8 sampai 10 cm. Kemudian di atasnya adalah serviks atau leher rahim. Ini menghubungkan antara vagina dengan si uterus. Uterus sendiri di sini rahim ya. Uterus untuk menyimpan si janin. Kemudian ovarium. Ovarium ini penghasil sel ovum atau sel telur. Setiap bulan ini bergantian antara kanan dan kiri untuk menghasilkan satu sel telur yang matang, lalu nanti akan masuk ke tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran telur. Nah, itu materi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini ya tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga bisa membantu, semoga bisa bisa dimengerti ya. Kemudian nanti Ibu akan melampirkan tugas yang harus kalian kerjakan dalam bentuk Word atau gambar, dan nanti Ibu share via WA group. Nanti kalian kumpulkan pada saat pertemuan luring, yaitu seminggu kemudian. Itu saja. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.